Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bahtiar dengan NIM akhir 035. Saya merupakan mahasiswa Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Ponorogo Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi terkait explanation motor, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Sistem Pengendali Elektrik yang diampu oleh Pak Rofik Cahyo Prayogo tahun ajaran 2025. Oke teman-teman, mungkin langsung aja ke explanation motor. Untuk yang pertama ada konsep dasar motor sendiri, yaitu motor listrik adalah sebuah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau sebaliknya. Mesin listrik ini terbagi menjadi dua jenis motor utama, yaitu yang pertama ada mengubah arus listrik ke mekanik, terus dan juga generator dari mekanik ke listrik. Untuk si motor ini sendiri itu bekerja berdasarkan interaksi arus listrik dan juga medan magnet. Untuk bagi industri, transportasi, dan juga rumah tangga. Karena mengapa kita menggunakan motor ya, yang pertama juga untuk efisiensi dan juga hemat biaya. Oke, untuk motor sendiri itu ada dua, motor DC AC. Untuk motor DC itu sendiri unggul pada kecepatan yang boleh diatur. Sedangkan untuk motor AC itu lebih cocok ke kebutuhan daya yang besar dan juga tahan lama. Oke, selanjutnya masuk ke bab elektromagnetik pada prinsip motor. Itu prinsip elektromagnetik pada motor. Oke, yang pertama ada arus dalam konduktor menimbulkan medan magnet. Interaksi dengan medan luar menghasilkan gaya. Gaya tersebut itu ada hukum Lorentz atau aturan tangan kiri Fleming. Oke, untuk interaksi antar arus jangkar dan juga medan magnet menghasilkan sebuah torsi, itu torsi elektromagnetik, yang mana hubungannya secara matematis dapat ditulis dengan persamaan kurang lebih seperti ini, yaitu T sebuah torsi elektromagnetik, terus K-nya itu merupakan sebuah konstanta mesin, dan juga ini merupakan flux magnet sebanding dengan arus medan. Terus untuk ini yaitu arus jangkar. Ia menunjukkan hubungan secara langsung antara flux, arus medan, dan juga arus jangkar. Oke, selanjutnya ada motor DC shunt, yaitu arus medan konstan, torsinya bergantung pada arus jangkar. Sedangkan sendiri untuk motor DC seri, arus medan dan jangkar searah, torsi sangat besar di awal. Itu cocok untuk beban berat tetapi beresiko tanpa beban. Oke, selanjutnya yaitu ada peak EMF, yaitu muncul saat motor berputar, berfungsi untuk membatasi arus agar tercapai kondisi stabil. Yang mana si peak EMF ini muncul ketika motor sedang berputar, yaitu untuk membatasi agar si motornya itu tercapai kondisi pada yang stabil. Selanjutnya ada pemahaman hubungan arus, medan, dan juga torsi penting untuk merancang, mengendalikan, dan juga mengoptimalkan motor maupun generator. Itu merupakan fungsinya kenapa sih kita harus belajar terkait prinsip elektromagnetik pada sebuah motor, yaitu untuk merancang, mengendalikan, dan juga mengoptimalkan motor. Oke, selanjutnya ada pengendalian arah dan kecepatan. Itu ada dua, yang pertama adalah mengubah arah putaran. Itu arah putaran motor DC ditentukan oleh aliran arus listrik pada pumparan dengan membalik polaritas tegangannya. Jadi di motor DC kan ada polaritasnya itu. Nah, si polaritas itu dibalik untuk mengubah arah putarannya itu reverse atau forward. Itu hanya di balik polaritasnya saja. Putaran motor juga akan berubah arah. Proses ini biasanya menggunakan rangkaian bridge yang tersusun dari 4 saklar elektronik dengan mengaktifkan dua saklar diagonal harus mengalir ke satu arah, sedangkan mengaktifkan pasangan saklar diagonal lainnya membuat arus berbalik arah sehingga putaran motor ikut berubah.
Oke, yang kedua itu ada untuk mengontrol kecepatan, itu kecepatan motor DC yang dikendalikan melalui pengaturan tegangan rata-rata yang diterima motor. Metode yang umum digunakan yaitu adalah PWM atau Pulse Width Modulation. Untuk PWM itu sendiri bekerja dengan cara memberikan tegangan dalam bentuk pulse on off atau mungkin bisa disebutkan satu atau nol, on atau off aja. Tegangan rata-rata lebih tinggi sehingga motor berputar lebih cepat. Sehingga jika waktu on lebih singkat, untuk tegangan rata-ratanya menurun dan juga motor berputar lebih lambat. Oke. Sekarang masuk ke faktor penyebab motor itu gagal. Yang pertama, eh, mungkin kita juga sering menjumpai panas. Panas merupakan penyebab utama pada kerusakan sebuah motor. Resistansi pada kumparan motor menghasilkan panas. Dan jika panasnya over atau overheat itu isolasi kabel kumparan bisa meleleh. Kondisi ini menimbulkan short circuit atau hubungan pendek di dalam motor yang akhirnya merusak motor itu sendiri secara permanen. Selanjutnya ada keausan atau wear and tear. Itu pada sebuah motor brush, sikat brushnya itu selalu bergesekan dengan komutator yang berputar. Nah, sebuah gesekan ini menyebabkan keduanya mengalami keausan seiring berjalannya waktu. Namanya kan apa namanya gesekan gitu. Sedangkan itu kan digunakan di motor itu kan digunakan terus menerus. Jadi untuk kerusakannya tuh seiring waktu. Karena itu sikat perlu diganti secara berkala dan keausan menjadi salah satu faktor yang membatasi umur pakai motor. Jadi bisa apa namanya diatasi itu dengan cara si sikat itu sendiri diganti untuk meminimalisir keausannya. Selanjutnya ada short circuit atau hubung pendek. Untuk hubung pendek ini terjadi akibat sebuah isolasi kabel yang rusak karena panas berlebih, kelembaban, atau kesalahan dalam proses manufaktur itu sendiri. Short circuit menyebabkan arus berlebih mengalir ke kumparan, masuknya merusak si motor itu pada akhirnya membuat motor berhenti dan juga rusak atau berhenti berfungsi. Jadi sebuah kesimpulannya yaitu sebuah industri mengatasi masalah panas, kerusakan, dan short circuit dengan beralih ke motor brushless. Motor jenis ini tidak memiliki sikat yang bergesekan, jadi mengurangi keausan mekanis. Untuk kumparannya ditempatkan pada bagian stator yang tidak bergerak dan menempel pada casing motor sehingga panas yang dapat menyebar dan diinginkan lebih efektif. Desain tersebut juga membuat motor blasters lebih efisien, tahan lama, dan juga minim perawatan dibandingkan dengan motor brush. Oke, selanjutnya ada brush dan juga brushless. Ini bedanya itu apa? Kita akan bahas di sesi ini. Itu pertama ada motor brush. Brush itu menggunakan sikat atau brush dan komutator mekanis untuk menyalurkan arus ke kumparan. Untuk keunggulannya motor brush itu sendiri yaitu struktur yang sederhana serta biaya produksi yang relatif murah. Namun, kelemahannya cepat aus akibat gesekan, efisiensi lebih rendah, dan juga butuh perawatan yang rutin. Sementara itu untuk motor brushless atau BLDC, terkenalnya mungkin namanya dengan nama BLDC, tidak memiliki sikat sebagai gantinya. Jadi motor ini memakai sistem komputasi elektronik untuk mengatur arus. Untuk penggunaannya sendiri yaitu lebih efisien, tahan lama, dan menghasilkan putaran yang lebih halus. Namun untuk harga yaitu lebih mahal serta untuk brushless ini perlu namanya driver elektronik. Selanjutnya ada brushless
motor menghasilkan sebuah torsi. Jadi si motor BLDC ini bekerja berdasarkan interaksi medan magnet antara rotor berupa magnet permanen dan juga stator kumparan dengan arus bolak-balik. Arus listrik yang dialirkan ke kumparan stator dikendalikan oleh inverter atau driver elektronik. Perubahan medan magnet stator inilah yang menarik dan mendorong magnet rotor, sehingga timbul gaya putar atau sebuah torsi dari perputaran. Karena tidak ada gesekan sikat, motor BLDC lebih efisien serta mampu menjaga kestabilan torsi di berbagai kecepatan. Oke, selanjutnya yaitu listrik motor menghasilkan torsi pada komutasi elektronik, yaitu sensor vs sensors. Untuk sensor BLDC, posisi rotor terdeteksi dengan bantuan sensor Hall. Hal ini memungkinkan driver mengalirkan arus tepat waktu ke kumparan. Kelebihannya adalah start lebih mulus, kontrol kecepatan dan torsi lebih presisi, namun tentunya memiliki kelemahan yaitu harganya lebih mahal dan sistemnya lebih kompleks. Sedangkan untuk sensorless BLDC ini mendeteksi posisi rotor melalui back EMF atau tegangan balik dari sebuah lilitan. Kelebihannya itu lebih sederhana, lebih murah, dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras. Namun kekurangannya itu pada performa kurang stabil, pada kecepatan rendah, serta kontrol tidak sehalus sistem sensornya. Selanjutnya itu ada pengaruh teknik pulse width modulation terhadap performa BLDC. Untuk menggunakan teknik pulse width modulation pada motor BLDC memungkinkan kontrol kecepatan dengan torsi yang lebih presisi. Karena tegangan efektif bisa diatur dengan halus, sistem ini juga memberikan respon dinamis yang cepat, sehingga akselerasi dan deselerasi lebih terkontrol. Selain itu, PWM dapat mengurangi fluktuasi torsi atau tegangan ripple serta getaran, sehingga motor berputar lebih stabil dan juga senyap. Untuk teknik ini sangat mendukung aplikasi presisi seperti robotika, angkutan servo, maupun kendaraan listrik. Oke, lanjutnya yaitu dengan duty cycle yang tepat, motor BLDC hanya menggunakan sebuah energi sesuai dengan kebutuhan, sehingga lebih hemat daya dibandingkan kontrol linear. Itu efisiensi lebih tinggi karena rugi daya pada motor lebih kecil. Namun jika frekuensi PWM terlalu rendah, motor menjadi poros energi karena torsinya tidak stabil. Sebaliknya, frekuensi PWM yang terlalu tinggi bisa menyebabkan rugi switching meningkat pada driver, sehingga efisiensi sistem menurun. Oleh karena itu, pemilihan frekuensi PWM yang optimal menjadi kompromi antara performa yang halus dan juga efisiensi pada sebuah energinya. Selanjutnya masuk ke transformasi Clark dan juga Park, merupakan metode matematis yang penting dalam suatu pengendalian motor tiga fase ini. Transformasi Clark dan untuk mengubah sinyal tiga fasa menjadi dua sumbu ortogonal pada kerangka acuan stasioner, sehingga sinyal dapat dipresentasikan sebagai vektor dua dimensi. Selanjutnya, transformasi Park ini memproyeksikan komponen A ke B dalam sumbu D dan sampai Q. Pada kerangka acuan berputar yang sinkron dengan rotor, hasil transformasi ini dapat menyederhanakan sinyal sinusoidal tiga fase yang semula berubah-ubah menjadi sinyal DC konstan. Sehingga pengaturan arus dan juga torsi motor dapat dilakukan dengan lebih sederhana, efisien, dan juga presisi. Mengapa arus sinusoidal ini harus optimal? Itu arus berbentuk sinusoidal dianggap ideal karena mampu menghasilkan torsi yang halus, kontinu, dan juga minim fluktuasi pada sebuah motor listrik. Bentuk ini juga dapat menimbulkan harmonisa yang dapat menimbulkan rugi daya, panas berlebih, getaran, serta memperpendek umur komponen. Sebaliknya, harus dengan harmonisa tinggi beresiko menimbulkan ketidakstabilan
pada operasi motor. Oleh sebab itu, sistem kendali modern seperti Field Oriented Control atau VOC atau Vector Control dirancang untuk membentuk arus sinusoidal sehingga motor lebih efisien, senyap, dan juga cocok digunakan pada aplikasi dengan kebutuhan presisi tinggi seperti pada kendaraan listrik, robotika, dan juga industri. Selanjutnya ada konsep Space Vector Modulation (SVM). Untuk SVM ini sendiri yaitu merupakan sebuah metode PWM canggih yang digunakan pada inverter tiga fasa untuk menghasilkan sebuah kontrol motor dengan efisiensi tinggi dan juga distorsi harmonisa yang rendah. Prinsipnya tiga sinyal tegangan fasa dipresentasikan sebagai vektor ruang pada bidang A sampai B. Ortogonal yang membentuk diagram heksagonal dengan 6 vektor besar dan juga 2 vektor nol. Dengan mengatur kombinasi vektor tersebut dalam periode tertentu, inverter dapat menghasilkan tegangan keluaran yang mendekati sinusoidal dibandingkan PWM sinusoidal konvensional. Untuk space vector modulation ini lebih unggul karena mampu memanfaatkan tegangan deseling sehingga 15% lebih optimal, mengurangi rugi switching, menekan harmonisa, serta menghasilkan tegangan arus yang lebih halus. Oleh sebab itu, SVM atau Space Vector Modulation ini lebih banyak digunakan dalam sistem kontrol presisi motor listrik modern. Selanjutnya ada implementasi dasar sebuah SVM dengan simulasi. Untuk sebelum diterapkan pada perangkat keras, implementasi Space Vector Modulation atau SVM biasanya itu diawali melalui simulasi. Proses dimulai dengan transformasi Claire untuk mengubah sinyal tiga fase ke kerangka, kemudian menentukan posisi vektor referensi dalam diagram hexagonal SVM atau uh, space vector modulation. Jadi posisi tersebut dihitung waktu aktif tiap vector switching untuk membentuk tegangan referensi sinusoidal. Inverter lalu dikenalkan dengan pola PWM atau pulse switch modulation sesuai dengan urutan switching optimal agar tegangan keluaran lebih halus. Simulasi menggunakan perangkat seperti MATLAB atau Simulink yang memperlihatkan perbedaan nyata dibanding PWM konvensional, di mana si space vector modulation ini menghasilkan arus lebih bersih dengan optimal, posisi stabil, dan juga efisiensi daya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, simulasi menjadi tahap penting dalam memahami serta mengaplikasikannya. Oke, selanjutnya ada uh, dataset feedback dan juga regenerative braking. Yang satunya ada dimensi mekanis. Untuk bagian ini menjelaskan fisik motor seperti diameter, panjang, posisi poros, dan posisi poros. Informasi ini penting untuk memastikan motor dapat dipasang dengan tepat sesuai kebutuhan aplikasi. Selanjutnya ada karakteristik elektromekanis, yaitu terdapat parameter performa utama motor, tegangan nominal menjadi acuan perhitungan arus dan kecepatan. Arus kontinu terukur menunjukkan arus maksimum yang dapat mengalir tanpa menyebabkan motor panas berlebih. Konstansa torsi menghubungkan arus dengan torsi di mana torsi sebanding dengan arus dikali torsi. Baik EMF adalah tegangan yang muncul saat motor berputar. EMF ini tadi udah sempat disinggung pada prinsip dasar motor. Itu saat motor berputar, nilainya sebanding dengan kecepatan sudut motor konstansa torsi. Selain itu, resistansi R dan juga induksansinya atau L mempengaruhi perubahan arus serta besarnya rugi daya dan cepat panas. Untuk terakhirnya yaitu ada inersia rotasi uh, menentukan kemampuan motor untuk berakselerasi di mana inersia beban akan diperbesar oleh kuadrat rasio transmisi. Selanjutnya ada load control.
Untuk sistem kontrol umpan balik bekerja dengan cara membandingkan posisi atau kecepatan motor yang sesungguhnya dengan nilai referensi yang diinginkan. Selisih antara keduanya disebut error, dan sistem kemudian memberikan torsi yang sesuai agar motor mencapai targetnya. Kendali proporsional P atau P untuk mode ini yaitu torsi berikan sebanding dengan besar error. Terus semakin besar kesalahan, semakin besar pula aksi pengendaliannya. Selanjutnya ada definitif atau PD. Di sini itu menambahkan komponen definitif yang berfungsi memberikan peredaman sehingga sistem stabil, oscillasi berkurang, dan overshoot bisa diminimkan. Selanjutnya yaitu proportional integral definitif atau PID itu untuk menambahkan komponen integral untuk mengatasi kesalahan keadaan tuner steady state error. Dengan PID sistem tidak hanya stabil, itu dapat mencapai nilai referensi dengan akurasi yang tinggi. Selanjutnya itu prinsip kerjanya di regenerative braking itu bekerja ketika FF balik motor lebih besar daripada tegangan supply. Kondisi ini membuat arus mengalir kembali ke baterai sehingga energi kinetik kendaraan dapat dikonversi menjadi energi listrik untuk pengisian ulang. Nah, untuk tantangan dan solusinya, pada kecepatan rendah, EMF balik biasanya tidak cukup besar untuk melampaui tegangan supply, sehingga proses regenerasi sulit terjadi. Untuk mengatasinya yaitu digunakan rangkaian hub bridge dan juga teknik PWM untuk menurunkan tegangan efektif yang dilihat oleh motor, sehingga regenerasi mungkin meskipun pada kecepatan rendah. Meski regenerasi diutamakan, sistem pengereman mekanis tetap diperlukan untuk melengkapi torsi pengereman. Pada mobil listrik, batang rem bisa aus karena digunakan untuk menutup kekurangan torsi regeneratif. Namun hal ini justru mendukung strategi optimal, di mana sebagian kecil energi dikorbankan oleh gesekan agar per- eh, permanenan energi total dari regenerasi bisa lebih besar. Oke, mungkin untuk materi dari saya cukup sekian. Apabila dari teman-teman semuanya atau viewers lainnya mungkin melihat video saya ini banyak kekurangan, saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sendiri juga di sini tentunya masih belajar sebagai mahasiswa. Jika teman-teman memiliki sebuah komentar atau masukan itu bisa dimasukkan pada kolom komentar. Sekian terima kasih. Kalau lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.